Halo sobat nih, waduh ini Bang Jack nih. Ya siapa tahu pakai avatar jadi nggak kena dolar kuning gitu kan. Jadi ya tolong dimaklumi kalau ada kayak gini. Waduh, pakai foto asli, video asli. Waduh, belum percaya diri coy. Jadi ya terpaksa pakai avatar dulu. Waduh. Yuk kita gaskan dulu yuk. Siapa nih? Feng Hao. Langsung aja yuk kita gas ke mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Feng Hao memiliki resep obat-obatan di dalam kepalanya, Feng Hao dia pergi mencari bahan-bahan herbal dan tanpa sengaja, dia bertemu dengan tuan muda keluarga Yang, di mana mereka sempat terlibat di dalam sebuah pertarungan singkat. Dan setelahnya, Feng Hao dia pun kini membuat obat pertamanya dengan cara memakan semua bahan-bahan herbal itu. Dan keesokan paginya, Feng Hao doi berlatih dasar dari seni bela diri. Dan sesuai dengan keinginannya, ketika dia lelah dalam berlatih, Feng Hao dia dapat memulihkan diri dengan sangat cepat dengan cara berkultivasi sebentar saja. Maka semua kelelahan yang ada di dalam tubuhnya dapat menghilang. Ya, ini luar biasa. Pemulihan kekuatan fisik yang tadinya membutuhkan waktu setengah hari, kini dapat pulih dalam beberapa menit saja. Ini benar-benar sangat luar biasa. Lagi pula obat yang aku ciptakan dapat disimpan di dalam tubuhku. Bahkan dapat digunakan kapan saja. Buku resep ini benar-benar ajaib, pikir dari Feng Hao. Walaupun ini sangat luar biasa, tapi sekarang yang menjadi masalah adalah semua bahan-bahan herbal itu, karena jelas itu pasti akan segera menghabiskan semua tabunganku. Lantas, apa yang harus aku lakukan ya? Pikir dari Feng Hao. Namun di sini Feng Hao dia juga terpikir akan ide cemerlang. Maka dari itu di sini Feng Hao dia pun pergi mencari master kecil. Master. Maka dari itu ketika dipanggil oleh Feng Hao, what's up bro? Apakah kau sudah menggunakan resep-resep itu? Bagaimana efeknya? Tanya dari master kecil. Ya, master, ini sangat luar biasa. Itu benar-benar menakjubkan. Kekagumanku kepadamu sungguh bagaikan sungai yang tiada akhir, ujar dari Feng Hao. Ya. Kau mengatakan hal yang bagus-bagus. Sudah pasti kau menginginkan sesuatu kan? Dasar bocah tengik. Tapi ya biar aku kasih tahu kau. Pertama, kalau aku nggak punya herbal. Mendengar apa yang dikatakan oleh master kecil membuat Feng Hao dia berujar. Tidak master. Namun master, apakah kau masih memiliki beberapa alas teh lagi? Aku ingin beberapa buku itu untuk ditukarkan dengan herbal. Mendengar hal itu membuat master kecil dia berujar. Dasar bocah tengik. Baiklah. Karena aku memang tidak membutuhkannya. Maka ambillah, ujar dari master kecil sembari melemparkan beberapa buku seni bela diri tingkat Xuan yang memang harganya bakal mahal. Tapi bagi master kecil, buku kecil ini hanyalah sebagai kertas koran usang. Dan jelas melihat beberapa buku teknik seni bela diri tingkat Xuan yang dianggap sebagai kertas koran usang, membuat Feng Hao dia begitu shock. Dan dia juga yakin, aku sudah dapat melihat keributan yang akan segera terjadi di kota ini. Ujar dari Feng Hao. Dan benar saja, beberapa saat kemudian Feng Hao dia pun pergi menuju pusat kota. Dan dirinya kini pergi ke tempat sebuah pelelangan kecil untuk menjual buku-buku ajaib itu. Ayah pernah membawaku ke tempat ini saat aku masih kecil. Aku bisa menjual buku-buku itu dengan harga yang cukup tinggi di tempat ini, pikir dari Feng Hao. Dan benar saja, kini Feng Hao dia pun pergi memasuki bangunan itu. Dan dia langsung disambut oleh gadis blonde yang berujar, tuan, adakah yang bisa saya kocokin? Maksud saya adakah yang bisa saya bantu? Ujar gadis blonde ini. Aku ingin melelang sesuatu, ujar dari Feng Hao yang memang saat ini Feng Hao dia menggunakan sebuah topeng penyamaran. Dan yang akan dilelang oleh Feng Hao adalah buku seni bela diri tingkat Xuan yang akan menggemparkan seisi kota. Dan melihat ada seseorang yang akan menjual buku seni bela diri tingkat Xuan, jelas hal itu menarik perhatian semua orang yang ada di rumah lelang ini.
Lihat, lihat, lihat. Itu adalah sebuah harta karun. Cepat, kita harus memberitahukan ini kepada keluarga besar, ujar para bocah-bocah yang ada di area pelelangan. Namun melihat Feng Hao yang datang untuk menjual buku tingkat Xuan jelas, hal itu membuat Feng Hao dia akan menjadi tamu kehormatan. Dan itu juga telah membuat manajer toko harus datang. Dia datang secara khusus untuk dapat menyambut Feng Hao, di mana manajer toko dia berujar, tamu VIP. Sudah lama sekali aku tidak kedatangan tamu VIP seperti ini, ujar dari manajer toko. Di mana dia juga tahu ya, dia bisa melelang buku tingkat atas seperti ini. Jelas, aku harus menjalin sebuah hubungan yang baik dengan pria misterius ini. Dan bagaimanapun caranya aku harus melakukannya, ujar manajer toko di dalam hati. Di mana manajer toko dia juga berujar, jangan khawatir tuan. Rumah lelangku pasti dapat menjualnya dengan harga yang kau sukai. Tiga hari, kami membutuhkan waktu selama 3 hari untuk dapat mempromosikannya. Bagaimana? Bagaimana kalau 3 hari lagi kita akan melelangnya? Ujar penjaga toko. Manajer toko. Namun di sini Feng Hao dia berujar, ya, aku mengerti. Tapi aku datang ke tempat ini bukan untuk uang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Hao yang datang untuk menjual buku dari tingkatan Xuan dan bukan untuk uang. Lantas, tuan, apa yang kau inginkan? Kami akan melakukan yang terbaik untuk Anda, ujar manajer toko. Ya, aku tidak menginginkan uang karena yang aku inginkan adalah bahan herbal, sambut dari Feng Hao. Mendengar pria misterius yang datang yang ada di hadapannya ingin menukar buku tingkat Xuan dengan sebuah herbal jelas. Hal itu mengejutkan bagi penjaga toko ini. Karena ya, satu buku itu telah setara dengan semua persediaan herbal yang ada di kota kecil ini. Dan mendengar apa yang diinginkan oleh Feng Hao adalah bahan-bahan herbal, bahan-bahan pembuat eliksir, membuat manajer toko dia pun berlutut di hadapan Feng Hao sembari berujar, tuan, saya hanyalah orang kecil yang tidak mengetahui ada sebuah gunung di hadapannya. Maka dari itu maafkan saya yang telah bersikap tidak sopan. Ya, tenanglah dan janganlah bersikap seperti itu temanku. Aku masih memerlukan bantuanmu di masa depan, ujar dari Feng Hao. Dan melihat sikap dari manajer toko, di sini Feng Hao dia tahu kalau sikap yang diberikan oleh manajer toko adalah sikap dari seorang pembisnis alami. Dan jelas, aku harus berhati-hati saat berbicara dengan orang seperti ini. Namun untuk manajer toko, karena dirinya tahu pria misterius ini ingin sebuah bahan-bahan herbal, membuat manajer toko dia meminta kepada bawahannya untuk segera mengeluarkan semua daftar herbal yang mereka miliki. Dan ketika daftar itu telah siap, di sini Pak Tua ini dia berujar, tuan, silakanlah dilihat, ambillah semua yang Anda butuhkan dan anggap saja ini semua sebagai deposit. Baiklah, sambut dari Feng Hao sembari menyerahkan buku tingkat Xuan itu kepada Pak Tua itu. Dan jelas, melihat pria misterius yang ada di hadapannya memberikan buku berharga dengan sangat mudah, membuat Pak Tua ini dia sedikit shock. Gila, dia langsung memberikannya kepada diriku. Sedangkan untuk Feng Hao setelah dia melihat semua isi yang ada di dalam daftar, membuatnya berujar, ini masih jauh dari kata cukup yang aku butuhkan. Sambut dari Feng Hao. Maka dari itu di sini Feng Hao dia berujar, ini semua bahan-bahan herbal yang ada di daftar ini semuanya masih belum cukup. Dan mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Hao membuat Pak Tua ini dia berujar, tuan, toko kami ini memiliki bahan-bahan yang terbatas, tapi tolonglah percayalah kepada kami. Tuliskan saja apa yang kau inginkan, kami pasti akan membuatmu puas. Maka dari itu di sini Feng Hao dirinya mulai menuliskan bahan apa-apa saja yang ia butuhkan. Dan setelahnya dia berujar, ya, saat ini aku telah menuliskan bahan-bahan yang aku butuhkan. Dan untuk saat ini, ya, aku tidak menuliskan bahan-bahan herbal yang cukup langka. Dan untuk Pak Tua ini dia shock ketika dia melihat daftar herbal apa yang diinginkan oleh Feng Hao. Tapi ya, di sini Pak Tua ini pun sadar kalau sepertinya sosok pria misterius yang ada di hadapannya ini bukanlah orang biasa. Dan mungkin saja orang ini dia sudah ada di tingkatan D.
Bahkan alkemis tingkat D hanya ada beberapa orang saja di benua ini. Dan menyadari akan hal itu, Patua ini dirinya tidak akan membiarkannya begitu saja karena dia tahu kalau dirinya harus membuat sebuah hubungan yang baik dengan sosok misterius ini. Meskipun jelas ini akan membuatku kehilangan beberapa properti. Namun jelas berhubungan baik dengan sosok pria seperti ini adalah sebuah investasi, ujar pria tua itu. Dan beberapa jam kemudian, Feng Hao dia pun akhirnya menunggu. Dia menunggu sementara Patua manajer toko menyiapkan semua bahan-bahan yang telah ia butuhkan. Dan ketika semua bahan-bahan telah siap, Patua itu dia memasukkan semuanya ke dalam sebuah cincin penyimpanan. Tuan, semua telah dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan ini. Dan cincin ini adalah hadiah dari pertemuan kita hari ini. Mendapatkan cincin penyimpanan seperti ini. Di sini Feng Hao dia pun tahu ya, setidaknya harga cincin ini seharga puluhan ribu emas. Namun jelas ini adalah hal yang luar biasa karena ya jelas aku tidak perlu lagi menghabiskan semua herba-herba itu dalam sekali makan. Dan setelah mendapatkan apa yang telah ia inginkan, di sini Feng Hao dia pun akan kembali. Dan sebelum pulang, Feng Hao dia berujar, aku tidak tahu akan harga pasar herbal, namun jika aku menginginkan yang lainnya, aku akan memintanya kepada dirimu, ujar dari Feng Hao. Dan untuk pelelangan itu, ya, aku akan datang jika aku punya waktu, ujar dari Feng Hao. Dan setelahnya dari rumah lelang, Feng Hao dia pun pergi ke padang rumput untuk dapat berlatih dengan sangat keras tanpa istirahat sedikit pun. Karena ya, aku bisa memulihkan diriku dengan eliksir yang ada di dalam tubuhku. Jadi, aku tidak perlu lagi beristirahat. Dan karena latihan keras yang dilakukan oleh Feng Hao inilah, dan dengan bantuan dari tuntunan dari buku-buku seni bela diri yang telah ia dapatkan dari master kecil, di sini Feng Hao tanpa sadar dirinya dapat memancing munculnya bayangan dari sosok monster, yaitu harimau putih yang merupakan kodam dari jurus baru miliknya. Hei, lihat apa itu? Ujar dari Feng Hao yang shock dengan jurusnya sendiri. Lah. Dan untuk master kecil, doi berujar, hei, itu adalah gerakan dari harimau yang merupakan sebuah kemampuan fisik awal dari tingkatan Xuan awal, yaitu teknik harimau Liu Li. Apa? Hei, mendengar hal itu jelas membuat Feng Hao dia senang. Jadi ini adalah kemampuan seni bela diri tingkat Xuan. Yippee! Akhirnya aku punya skill, ujar dari Feng Hao yang kegirangan kalau dirinya telah menjadi tambah super duper kuat. Namun menggunakan teknik tingkat atas jelas membebani tubuhnya. Dan melihat Feng Hao yang tumbang setelah menggunakan tekniknya, membuat master kecil dia berujar, hei, cepat pulihkanlah tubuhmu, jika tidak kau bakal wassalam. Dan benar saja, kini Feng Hao dia pun berkultivasi memulihkan dirinya. Namun di sini master kecil dia juga berujar, aku tidak tahu harus memujimu atau gimana ya. Karena kau memiliki tubuh yang buruk, tapi kau juga memiliki pemahaman yang cukup baik. Di sini master kecil dia juga berujar, inti dari gerakan harimau itu adalah sebuah metode penempat tubuh. Tapi ya sebenarnya itu mengandung skill gerakan harimau, dan setelah tubuhmu terbiasa secara alami kau akan mulai dapat menggunakan teknik itu dengan santainya. Hanya saja untuk saat ini tubuhmu belum cukup kuat, dan jika kau gegabah dalam menggunakan teknik itu tubuhmu tidak akan dapat bertahan yang akan membuat kau bakal koit, ujar dari master kecil. Namun melihat perkembangan yang luar biasa yang dialaminya dari sampah menjadi seorang yang cukup lumayan lah, membuat Feng Hao dia pun bersemangat untuk terus berlatih. Feng Hao dia benar-benar semangat untuk berlatih, dan itu membuat master kecil yang melihatnya dia berujar, mungkin saja anak ini dia benar-benar dapat membantu diriku, pikir dari master kecil. Dan 3 hari kemudian, berita tentang kemunculan buku seni bela diri tingkat Xuan yang akan dilelang telah menyebar ke seluruh kota. Dan itu membuat bocah-bocah dari keluarga Feng mereka bergosip dan bercerita kalau patria keluarga Feng yang sekarang akan menembusnya membeli buku itu.
Ya, ayahku bilang metode itu tidak boleh terlewatkan. Dan saat aku telah mempelajarinya, aku pasti akan mengajari kalian semua. Ujar bocah yang merupakan tuan muda baru pengganti Feng Hao. Karena kini bapak dari bocah inilah yang telah menjadi patria keluarga Feng, menggantikan bapaknya Feng Hao. Namun untuk Feng Hao, Doi tidak tertarik dan Feng Hao dia juga berujar ketika dirinya melihat bocah-bocah tengik itu sedang bercerita. Dan di sini Feng Hao dia juga berujar, jika kalian memiliki waktu luang, lebih baik kalian gunakan untuk berlatih, ujar dari Feng Hao. Namun melihat Feng Hao yang datang di sini bocah Feng Li, dia berujar, kita ini semua adalah keluarga. Feng Hao, jika keluarga Feng mendapatkan metode latihan itu, aku juga akan mengajari dirimu. Ujar bocah Feng Li ini yang membuat Feng Hao dia sadar kalau sepertinya bocah ini mereka sedang membicarakan tentang pelelangan. Jadi keluarga Feng mereka pergi juga toh. Baiklah, aku akan pergi melihatnya, ujar dari Feng Hao. Maka dari itu, Feng Hao dia pun pergi dan tidak tertarik dengan pembicaraan para bocil-bocil ini dan memutuskan untuk segera pergi ke acara pelelangan itu. Dan jelas melihat sikap sombong dari Feng Hao membuat bocil-bocil dari keluarga Feng yang lainnya mereka kesal dengan Feng Hao. Dia sombong sekali setelah naik ke tingkatan 4. Sedangkan di tempat lainnya, di tempat acara pelelangan, di acara pelelangan belum dimulai karena di sini Pak Tua manajer toko dia sedang menunggu kedatangan dari sosok pria misterius itu. Tuan misterius itu, ya, aku memang layak untuk menunggunya karena dia adalah orang yang dapat merubah takdir dari kota Yulan ini, ujar dari manajer toko. Namun di sini manajer toko yang memang terlihat cukup gelisah akhirnya dirinya dapat bernapas lega ketika dia mendapatkan sebuah informasi dari bawahannya kalau saat ini pria yang telah ia tunggu telah datang. Dan benar saja, kini di aula pelelangan ternyata telah ramai semua orang-orang yang berasal dari kota Yulan ini. Mereka semua datang, mereka yang punya uang, mereka datang untuk lelang. Dan mereka yang lainnya yang gak punya uang, mereka datang ya cuman sekedar untuk meramaikan saja. Dan ya, yang menarik perhatian mereka semua adalah sosok manajer toko yang datang bersama dengan pria misterius berjubah hitam. Dan mereka pun sadar kalau pria yang ada bersama Pak Tua itu adalah sosok pria yang memiliki buku seni bela diri itu. Mereka, orang-orang yang ada di tempat ini, mereka semua mulai memujinya. Dia pasti adalah orang yang sangat jenius yang akan membawa kota Yulan ini lebih maju. Tuan itu, dia sepertinya juga sangat tampan, tapi dia sangatlah dingin, ujar mereka semua yang ada di tempat ini, yang membuat Feng Hao yang mendengarnya dia, astaga, banyak orang yang menatapku, itu membuatku malu, ujar dari Feng Hao. Dan setelahnya kini Pak Tua manajer toko setelah kedatangan Feng Hao, dia pun memulai acara pelelangan ini dengan membuka sebuah kotak yang ada di hadapannya yang terdapat buku seni bela diri tingkat Shuan, yaitu teknik telapak tangan pasir. Di mana Pak Tua ini dia berujar, aku tidak akan menjelaskan ini semua karena kalian semua yang ada di tempat ini adalah para seniman bela diri. Jadi kalian pasti lebih memahami ini daripada diriku. Maka dari itu harga awal untuk buku ini seharga 50.000 koin emas. Dan penawaran selanjutnya tidak boleh kurang dari 1.000 emas. Maka dari itu ketika pelelangan dimulai, Pak Tua ini dia langsung menawar 100.000 emas untuk buku itu. Penawaran pembukaan yang sangat luar biasa. Namun jelas 100.000 bukanlah harga yang kecil. Namun masih ada yang menawar dengan harga yang lebih tinggi lagi di angka 150.000. Meskipun aku tidak ingin menyinggung keluargawan, tapi buku tingkat Shuan terlalu menggoda, ujar Pak Tua ini. Namun tawaran super edan lagi muncul kembali di angka 180.000. Dan tawaran itu datang dari keluarga Feng. Namun melihat angka 180.000 di sini, keluarga yang si cebol dia meminta kepada ayahnya untuk mengeluarkan uang lebih banyak lagi, yaitu di angka 200.000 koin emas. Namun sayangnya 200.000 koin emas tidak cukup karena keluarga Wang mereka membayar 300.000 koin emas yang membuat keluarga Wang mereka lah yang berhak membawa buku seni bela diri Shuan itu.
Dan karena buku itu telah terjual di angka 300.000, maka dari itulah event pelelangan ini akan segera berakhir. Namun sebelum mereka semua bubar, di sini ada seseorang yang berujar, "Tunggu sebentar keluarga Feng," ujar sosok pria misterius itu. Dan melihat sosok pria itu datang memanggil mereka, membuat patria keluarga Feng dia tahu, hei, apakah pria ini dia ingin membuat hubungan dengan keluarga Feng? Maka dari itu jelas, aku harus mengambil sebuah inisiatif, ujar patria keluarga Feng. Namun ketika petua itu ingin menyapa, lah, pria itu malah datang menuju Feng Chen. Di mana Feng Hao dia dalam sosok menyamarnya ini dia berujar, "Feng Chen, berapa banyak uang yang kau punya?" "Ah ya tuan, saya memiliki 20.000. "Oh baiklah, berikan aku 20.000 emasmu dan aku akan memberikan kau ini," ujar dari Feng Hao sembari memberikan 2 buah harta karun. Yang jelas hal itu membuat mereka semua yang melihatnya syok. Karena sosok pria misterius itu dia hanya menjual 20.000 koin emas untuk buku seharga lebih dari 300.000 koin emas di acara pelelangan itu. Dan itu juga membuat mereka, para keluarga bangsawan kecil yang ada di kota ini, mereka semua syok. Dan mereka semua juga merasa telah tertipu dan dipermainkan. Dan itu akan membuat keluarga Feng, mereka akan menjadi incaran bagi para bangsawan lokal yang memang tidak terima. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye. Thank you so much. Wah.